Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama tidak jumpa ini. Gimana? Tadi sama Bu Hana udah pada curhat tentang sam pipi yang bermasalah ya? Masih ada kendala atau enggak sam pipinya? Aman ya, aman. Saya mah aman, Pak. Oke. Kalau ada masalah sama kemarin kalau yang ngechat belum saya balas, sorry ya. Soalnya chatnya pada tenggelam. Tapi nggak apa-apa, kalian chat lagi aja biar nanti kalau ada pertanyaannya masih bermasalah, silahkan ditanyakan kembali. Nah, hari ini kita masuk ke materi yang baru, masih melanjutkan yang kemarin, tapi syaratnya sam pipi kalian harus sudah berfungsi karena ini nanti mencoba codingannya di PHP. Tapi untuk yang pembahasan kita kali ini itu ada array asosiatif sama CSS media query. Nah, CSS media query ini tidak perlu pakai sam pipi karena nggak usah pakai server ya. Ini di client side, jadi di HTML-nya. Screen saya udah muncul ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, apa aja sih yang mau dipelajarin di materi yang ini? Ada array asosiatif, nanti array asosiatif featuring looping ya, jadi nanti ada looping. Bagaimana cara melooping array asosiatif? Kemudian ada array asosiatif 2 dimensi, studi kasus, sama yang tadi CSS media query. Nah, array asosiatif itu kalau diibaratin mirip sama ini nih. Apa ini? Gambar apa? Excel lemari, Pak. Excel ya. Namanya Excel ya. Di tempat kalian ini namanya apa? Di tempat saya sama sih namanya Excel. 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 Excel ya. Ya. Nah, array asosiatif, nah ini kelebihannya PHP ya. Di PHP itu kita bisa buat array, tapi si tipe datanya itu macam-macam. Kan kalau definisi array, kalau kalian belajar OOP ya, belajar pemrograman dasar, array itu kan kumpulan data yang tipenya sama. Nah, kalau pakai array asosiatif, kita memungkinkan punya tipe data yang tipenya berbeda-beda. Kumpulan data yang tipenya bisa berbeda-beda. Nah, contohnya nih, ini kan kita punya stack Excel nih, 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama ini, Excel yang pertama isinya kemeja. Excel yang kedua isinya celana panjang. Yang ketiga celana pendek. Yang keempat kaos. Yang kelima kaos kaki. Nah, ini isinya bisa beda-beda. Kalau didefinisikan sebagai codingan di PHP, nah bentuknya kalau ini ceritanya data siswa ya. Nah, cara mendefinisikannya $siswa sama dengan langsung kita ketik array buka kurung. Nah, ini kutip, bisa pakai kutip bisa enggak ya. Ini tipe datanya kalian bisa campur di sini. Mau tipenya string, mau tipenya integer, mau tipenya float, itu bisa. Yang kiri itu kita definisikan sebagai key, kunci. Terus ada panah nih, sama dengan, terus tanda lebih besar. Sebelah kanannya kita definisikan sebagai value. Jadi kalau array, nah ini tuh array asosiatif ya. Ini tuh key, panah, ini tuh value. Ya, pokoknya yang sebelah kiri itu key, yang sebelah kanan itu value.
kenapa ini key? Karena nanti kita mau mengakses isinya, kita panggil si key-nya. Kita mau dapatkan value-nya, kita panggil si key-nya. Nah, misalnya nih, kita mau ngambil yang namanya Loki. Berarti cara panggilnya dolar siswa kurung siku, kita panggil array-nya. Kan biasanya kalau manggil array pakai indeks ya, 0 atau 1 atau 2. Kalau array asosiatif kita panggil si key-nya. Key-nya itu berarti tadi 13, 14, 11, 56, 98. Ini nanti hasilnya kalau kita echo atau kita print hasilnya itu adalah Loki. Ya, jadi yang dipanggil si key-nya. Nah, yang di bawah nih, echo dolar siswa 13, 14, bla bla bla. Nah, berarti ini nanti munculnya Loki, terus bawahnya munculnya Thor, bawahnya lagi munculnya Stephen. Pendefinisian array-nya tidak hanya seperti ini aja, kalian bisa definisikannya itu, kalau tadi kan dolar siswa sama dengan array gini ya. Di sini 13, 14, sekian, 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 Loki. Ini ya. Nah, kalian bisa, kalau kalian mungkin lihat codingan yang banyak tersebar di internet, ada juga yang pakai kurung siku kayak gini. Ini sama ya artinya. Sama kayak yang tadi array buka kurung, tutup kurung. Ini sama dengan kurung siku seperti ini. Ini singkatannya. Jadi kalau kalian nemuin, ini kok ada kurung siku, apa artinya? Ini sama aja artinya dengan yang di atas. Ya, jadi ini pengganti anotasi array pakai kurung siku ya. Cara manggilnya tetap sama, siswa langsung 13, 14, sekian, sekian, sekian. Nah, ini nanti fungsinya buat apa? Kita punya array asosiatif. Nah, kalau kita punya kelompok data yang udah banyak, atau kita punya data-data kayak tadi misalkan data siswa, key-nya kita bisa lakukan key yang spesifik, tidak berurutan seperti array yang biasa. Kalau array biasa kan indeksnya 0 sampai sekian jumlah datanya. Kalau pakai array asosiatif, kita bisa definisikan si indeksnya itu sesuai dengan kemauan kita. Kita butuhnya apa nih si indeksnya? Oh, saya butuhnya nis. Berarti nanti di sini bisa panggilnya pakai nis array-nya. Ini kalau kalian ke tingkat lanjutnya lagi, ngaruh ke struktur data. Itu nanti sih belum dipelajari mungkin ya kalau sekarang. Nah, bagaimana cara memanggilnya si array asosiatif ini? Cara menggunakannya di looping. Bagaimana caranya menggunakan di looping? Ini pakai for each. For each. For kan kalau kemarin kita belajarnya cuma for ya. Sekarang ada each-nya. For each. Nah, for sini for each. For untuk each itu setiap ya. Jadi untuk setiap apa? Buka kurung dolar siswa. Nah, dolar siswa S. Nah, dolar siswa S ini sebagai dolar nis panah, terus dolar nama siswa. Nis ini nanti sebagai key-nya, nama siswa sebagai value-nya. Jadi nanti dia akan nge-looping sejumlah data yang ada di dalam array ini, di mana dolar nis sebagai key, terus nama siswa sebagai value-nya. Nanti di bawah tinggal di echo ya. Echo nama siswa titik memiliki nis apa. Nah, kita coba ya demokan. Saya simpan di htdoc. Latihan PHP looping array asosiatif.php. Nah, saya punya datanya siswa sama dengan nis siapa ya? Nisnya Raffi, ada Raffi? Ada, Pak. Berapa nis kamu, Vi? 19 Ya. 2011 Ya. 8091.
2011 8091 ini Raffi. Terus satu lagi siapa? Intan, ada Intan? Nisa, ada Nisa? Ya Pak. Nis berapa Nis? 19, 20, Iya. 11, 80, 89. Oke, Nisa. Nah, tinggal diketiknya si sintaksnya for each. Jadi kalau kalian mau looping array asosiatif berarti pakainya for each. Untuk setiap $siswa sebagai $nis, $nama. Jadi yang ini nisnya akan mewakili ini, namanya akan mewakili value-nya ya. Ke kurung, tutup kurung. Di sini tinggal di echo siswa dengan nama $nama memiliki nis $nis. Nah, kalau pakai kutip 2 kita bisa masukin nama variabel ya. Kalau pakai kutip 1 nggak bisa. Ini yang basic ya. Localhost latihan PHP looping array asosiatif. Ini kita kasih echo lagi BR. Nah, siswa dengan nama Raffi memiliki nis sekian. Siswa dengan nama Nisa memiliki nis sekian. Ya, ini hasil datanya. Nanti kalau kita udah bisa seperti ini, kita bisa manipulasi si outputnya dalam bentuk tabel misalkan. Ya, berarti kalau tabel, ini tinggal kalian coba, karena ini jadinya studi kasus. Ya, ini tinggal kalian combine aja. Combine si codingan kalian ini, kalian punya array asosiatif, kalian tahu bagaimana cara menggunakan for each, tinggal kalian combine bagaimana caranya si tampilannya bentuknya tabel. Berarti kan tinggal di sininya ya, dimodifikasi di for each-nya. Nah, nanti kalau datanya kita ganti, misalkan urutannya nih, mau Nisa dulu, berarti tinggal dipindahkan si area asosiatifnya ke atas. Jadi Nisa dulu, baru Raffi. Karena dia sifatnya berurutan, dibacanya tetap dari atas ke bawah, dari area yang pertama kali dibuat, baru ke yang di bawahnya. Kalau mau nambah lagi, misalkan ada 20 data, ya ini tinggal di copy aja ke bawah. Datanya berarti kan jadi makin banyak. Jangan lupa setiap ini dikasih koma. Yang terakhir ada komanya, nggak akan error. Tapi kalau yang pertama nggak ada komanya, nanti errornya munculnya kayak gini. Syntax error, unexpected, constant escaped string. Ya, jadi dia lupa nggak ada komanya. Di sini kasih koma. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan array asosiatif? Belum ada. Oke, kalau belum ada, kita next ke CSS Media Query. Nah, Media Query itu buat apa? Kalian pernah tahu website yang responsif itu seperti apa? Jadi
Jadi kalau kalian mendengar kata-kata website responsif, bukan artinya responsif pas dipencet dia langsung ada actionnya, bukan ya, bukan responsifnya seperti itu. Responsifnya yang dimaksud di HTML itu atau di desain biasanya sih sebutannya desain yang responsif. Nah, maksudnya responsif itu dia bisa mengadaptasi perbedaan device ketika si aplikasinya atau si websitenya diakses. Misalnya kita akses pakai komputer kita nih, kan layarnya biasanya 1366 ya. Kalau di komputer yang layarnya gede, yang misalkan si monitornya udah full HD, biasanya 1980 ya, 1980 width-nya, lebar layarnya. Tiba-tiba kita akses pakai tablet, atau ada user nih, ada pengunjung website kita yang akses pakai tablet, pakai tab nih, misalkan pakai Galaxy Tab, pakai iPad atau apapun. Itu dia kan si layarnya cuma 768 pixel. Kalau kita setting si website kitanya fix ukurannya, di fix nih di CSS-nya 1440 pixel, itu nanti bakalan jadi kepotong ya di layar tablet kita, bakalan ada yang bagian nggak kelihatan atau kepotong. Apalagi kalau kita aksesnya pakai HP, misalkan HP-nya Xiaomi yang 5 inci layarnya, si resolusinya ternyata cuma 320 kalau dia posisinya portrait. Nah, ini jadi masalah lagi kalau si layarnya tidak, si desainnya tidak responsif mengikuti lebar layarnya. Makanya sekarang itu sudah banyak yang plugins yang udah ngetrend, framework yang udah ngetrend, misalkan pakai Bootstrap. Bootstrap itu memungkinkan si website kita jadi responsif kalau kita pakai CSS bawaannya dia. Jadi kita tinggal pakai nama kelas-kelasnya yang udah dia siapkan. Kita tinggal atur nih, kalau misalkan div ini kalau di layar yang besar harus full. Kalau div yang kecilnya nih, yang sidebar di layar besar ini cuman sekian persen dari ukuran layar misalkan. Itu bisa kita atur pakai CSS dari framework Bootstrap. Tapi kalau cuma pakai Bootstrap itu kalian gampang banget belajarnya. Nah, sekarang dikasih tahu nih bagaimana rahasianya si browsernya itu menerjemahkan desain yang kita buat supaya bisa responsif, bisa mengikuti ukuran layar. Kalau kita lihat nih, misalkan ya, ini ada websitenya seperti ini. Ini di ukuran komputer nih bagus ya, tampilannya udah oke. Ya seperti inilah, kontennya udah pas. Pas diakses di tablet atau mobile, loh kok jadi kepotong nih tulisannya. Kan harusnya kalau kita pakai HP, baca misalkan ya, kalau kita buka website yang udah responsif, misalnya buka website detik.com, ini tampilannya udah enak, udah bagus, udah responsif, nggak akan kepotong kayak gini. Kan kalau ini kita harus scroll ke kanan ya, nggak enak kan kalau kita pakai HP portrait, baca-baca mesti di scroll ke kanan. Nah, kita pakainya harusnya kan seperti ini. Nah, kalau ini pakai responsif, dia udah disetting nih, jadi si teksnya nggak sampai keluar dari ukuran layar ya. Kalau itu disebutnya nggak overflow, istilah di ininya ya, istilah di IT-nya itu si tampilannya tidak overflow. Nah, kita pakai CSS Media Query, dan zaman sekarang si semua browser sudah support CSS Media Query. Jadi nggak usah khawatir. Kalau zaman dulu sih khawatir banget ya. Kalau mau bikin tampilan yang responsif, kita harus definisikan untuk masing-masing browser. Misalkan buat Chrome, terus buat Opera, terus buat UC Browser, terus buat Safari kalau yang pakai iPhone. Harus didefinisikan satu-satu. Wah, itu lumayan capek tuh
pas kita bikin code-nya. Kalau sekarang satu kali tulis, browsernya sudah mengerti apa yang dimaksud sama si CSS Media Query-nya ini. Nah, nanti cara ngetesnya kita bakalan bikin tampilannya kayak gini. Jadi ceritanya kita punya menu yang banyak ya. Menunya banyak nih sampai ke kanan. Ini tampilannya tampilan desktop. Nanti kalian coba ya. Ini nanti tinggal dicoba aja cara bikinnya. Ini code-nya udah tersedia di sini, kalian tinggal cobain. Nah, bagaimana cara bikin si aplikasinya responsif? Kita mau coba di device yang lain. Kalian di Google Chrome, inspect, klik kanan inspect ya. Klik kanan di area kosong, pilih inspect atau pakai Ctrl Shift I. Nanti bakal muncul kayak gini. Tab di bawah. Nah, di sebelah sini ada icon. Nah, di sebelah sini ada icon yang gambarnya HP sama tablet, diklik. Ininya dipilih responsif. Nah, masukin aja si lebar layarnya 320. Nah, ini bakalan otomatis jadi kecil kayak gini. Nah, ini kan tampilannya nggak sesuai tuh ya. Malah ke bawah. Harusnya bagusnya dia kalau di ukuran HP ada ini, ada yang menunya itu loh garis-garis 3, jadi bisa kita klik. Nah, untuk si responsifnya itu biasanya kita tambahkan meta di HTML-nya kita. Di paling atas nih sebelum title, meta, tambahkan meta ini. Ya, ini initial scale-nya 1, ini udah bawaan untuk si HTML yang dia menyatakan bahwa HTML-nya responsif. Kemudian tambahkan CSS Media Query. Nah, ini mungkin CSS-nya kalian agak asing ya. Add media, buka kurung, max width .2 320. Artinya, CSS yang berlaku di bawah ini, di dalam blok ini ya, buat yang nav, nav.ul, nav.a, ini berlaku hanya untuk screen yang ukurannya maksimalnya 320 pixel. Jadi kalau ukurannya lebih dari 320, CSS ini akan diabaikan oleh si web browsernya. Nah, di sini nih dimainkan si media query-nya itu di sini. Jadi kita bakalan ngatur-ngatur nih max width berapa, CSS-nya sekian sekian sekian, maksimal si layarnya berapa, kita atur si komponen kita stylenya seperti apa. Itu nanti ngaturnya di sini. Jadi bermainnya di CSS. Nah, ini kalau kita lihat setelah diresponsifkan menunya jadi ke bawah seperti ini. Kalau tadi kan menunya masih ke samping ya. Nah, menunya ke samping gini kan kurang enak ya buat navigasi di HP. Udah kita ganti nih, karena kita udah kasih CSS Media Query. Sekarang si hasil tampilannya kayak gini, jadi ke bawah. Ya, jadi bentuk umumnya add media, keywordnya ini si tadi bisa max width, bisa min width, atau apapun macam-macam di sini ya. Titik 2, value-nya, misalkan tadi max width titik 2 320 pixel. Ini bisa kita kasih range juga. Jadi mau misalkan ini kita perlu si tulisan brand name ini hanya di bold ketika diakses di tablet sama di mobile. Nah, berarti kita kasih add media, min width-nya 320, max width-nya 720. Berarti di ukuran tablet nih, si CSS-nya hanya berlaku di ukuran tablet. Kayak gitu. Contohnya mudah-mudahan masih ada sih ya di sini. Responsif. Media.
ternyata nggak ada contohnya. Ya, kalian nanti coba aja di sini ya. Kalau contoh di tadi buka inspect elemennya. Nah, ini misalkan kita buka apa ya? Detik.com deh. Apakah detik.com responsif? Kita coba inspect elemen. Diklik nih. Ya, ternyata dia responsif ya. Karena pas di ukurannya gede, tuh dia jadi ikut ya layarnya, jadi gede. Konten-kontennya jadi menyesuaikan kan. Kita gedein lagi, tuh dia udah menyesuaikan. Kita kecilin, tuh dia menyesuaikan ya, kontennya jadi ikut kecil. Nah, ini dia yang disebut sebagai desainnya responsif. Misalnya website apa lagi ya? Nah, ini bisa kita lihat nih. Ini kan asalnya kontennya ada di kanan ya. Ketika layarnya dia kecil, tuh dia kontennya jadi ada di bawah. Ini salah satu responsive design juga. Jadi dia bisa menyesuaikan posisinya, harusnya dia ada di mana. Nah, makin kecil lagi, kan nggak mungkin ya kalau ini makin kecil lagi, si konten dan gambar ini dipaksakan ada di kanan. Otomatis dia dikebawahin biar jadi gede tuh, biar bisa enak dilihat sama pengunjung websitenya. Ini nanti ngaruhnya banyak sih. Jadi pelajarannya nanti ngaruhnya ke UI UX juga nih. Kalau kalian yang suka sama UI UX, jadi kalian bisa memikirkan bagaimana seharusnya si konten ini bisa dinikmati sama pengunjung websitenya. Misalkan nih, ini kan kontennya seperti ini. Kalau ini misalkan di ukuran kecil, ukuran layar yang kecil, ini bagusnya dia ada di bawah dan ukurannya jadi maksimal. Jadi selebar si layarnya, karena user ketika mengunjungi pakai website, pakai HP, mengunjungi satu website, dia pasti bakalan scroll ke bawah, nggak mungkin scroll ke kanan atau scroll ke kiri. Nah, itu nanti dipelajarinya di UI UX ya. Di UX-nya, lebih ke UX, user experience. Jadi bagaimana experience si pengunjung website ketika mengunjungi website yang sudah kita buat. Nah, kalau pakai Bootstrap, nah di Bootstrap itu ada istilahnya kolom. Ini adanya di komponen, adanya di grid. Layout ya. Grid. Nah, jadi biasanya itu 12 kolom mana ya? 12 kolom. Nah, biasanya itu si apa nih? Nah, biasanya kalau desainer mendesain sebuah halaman web, itu akan dibagi menjadi 12 kolom. Ya, pada umumnya ya, yang biasanya dilakukan oleh desainer web, itu akan dibagi menjadi 12 kolom. Nanti kita akan memposisikan si kontennya itu, misalnya kita punya logo itu cukup sekitar 2 kolom misalkan. Oke, 2 kolom. Di bawahnya kita punya gambar slider misalkan ya. Slider itu harus 12 kolom, berarti nanti bakal maksimal 12 kolom.
kenapa kita pakai kolom? Patokannya kolom ini buat ketika nanti responsif. Ini 12 kolom itu kalau tampilannya di komputer ya. Tadi 12 kolom. Misalnya diaksesnya di HP nih. Ketika di tampilan HP, dia akan tetap berlaku 12 kolom. Tapi kan nggak mungkin juga ya. Di HP 12 kolom, yang tadi logonya asalnya 2 kolom. Di HP tetap 2 kolom. Kebayang nggak jadi kecil nantinya? Jadi gepeng kan? Nah, nanti si kolom ini si yang 2 kolom ini, kalau ukurannya di ukuran tablet atau di mobile, itu akan dirubah menjadi 12 kolom. Yang asalnya 2 kolom menjadi 12 kolom. Artinya ketika tampilan komputer dia 2 kolom, pindah ke tampilan HP dia jadi 12 kolom. Jadi lebih lega kan. Nah, itu pengaturan grid enaknya di situ. Dan beberapa framework CSS sudah mengadopsi si penamaan kolom-kolomnya. Jadi kalau kita bikin kontennya nih ya, misalkan ini contoh div class call lg 2 div, misalkan ini logo misalnya call LG itu biasanya didefinisikan untuk ini kalau kita pakai framework yang sudah umum digunakan ya. LG itu biasanya mewakili large untuk yang di tampilan komputer. Nah, kita masukkan lagi CSS-nya di sini, stylenya si kelasnya untuk responsifnya call SM12. Nah, jadi nanti untuk responsifnya ketika kita akses di komputer dia akan menjadi 2 kolom. Ketika kita akses di SM itu di mobile ya, small, SM itu small. Dia akan berubah jadi 12 kolom. Jadi kalian bayangkannya grid yang tadi, ini gridnya asalnya 2 kolom, ketika pindah ke mobile dia jadi 12 kolom, jadi lega. Kalau yang 12 kolom ya tetap jadi 12, kayak gitu ya. Oke, sampai sini media query. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Oke. Saran saya, silakan kalian karena mungkin sekarang masih BDR ya, kalian punya banyak kesempatan buat ngulik-ngulik lebih banyak. Karena lebih banyak waktu apa lebih sedikit waktunya ketika BDR? Ngerasanya lebih banyak waktu belajarnya apa lebih banyak waktu mabarnya ini? Saran saya ya, mumpung kalian sekarang masih punya, ya anggap aja saya sama Bu Hana itu mentor kalian lah. Kalau kalian segan menganggap kita itu guru, coba kalian anggap kita itu mentor. Nah, saran saya kalau kalian sekarang kalian coba, misalkan kalian nih udah lulus dari SMK 4, kalian pengen melamar kerja, ternyata skill kalian belum cukup, terus kalian ngambil course atau kalian pokoknya kalian ngambil pelatihan, itu kan pelatihannya lumayan ya, kalau kalian lihat itu berbayar untuk setiap course. Dan kalian makan waktu lagi buat belajar course tersebut. Saran saya, mumpung kalian punya mentor di sini dan mentornya lama banget nih, kalian masih punya kesempatan 1 semester lagi ya ketemu sama kita. Mumpung kalian punya mentor, silakan kalian tanya sepuas-puasnya. Kalau kalian masih nggak ngerti tentang code-nya, kalian belum ngerti apa sih ini nanti tujuannya buat apa, kayak gimana sih nanti hasil endingnya, saya pengen tahu contohnya Pak, kayak gimana sih contoh websitenya, nanti contoh projectnya, silakan kalian tanyakan ke saya atau ke Bu Hana, tanyakan sepuas-puasnya, kalian mumpung masih punya kesempatan ya. Nanti kalau kalian udah nggak sekolah, udah selesai sekolahnya, studinya, kalian dihadapkan dengan dunia kerja, dengan dunia yang lebih menantang lagi di sana,
kalian sendiri yang bakalan bingung dan kalian sendiri yang bakalan nyesel gitu. Kenapa waktu sekolah tidak dimanfaatkan dengan maksimal gitu. Ya, mumpung masih, menurut saya sih kalian masih punya banyak waktu nih. Masih punya banyak kesempatan. Coba kalian maksimalin dan kalian punya mentor yang masih bisa kalian tanya-tanya. Pengalaman saya dulu tidak se-fleksibel kalian kayak sekarang gitu. Saya mau tanya-tanya tentang apa, bingung. Dulu di internet belum ada tutorial-tutorial yang seluas sekarang ngejelasinnya, sebanyak sekarang. Sampai ada yang ngasih course-nya gratis kan ya. Sampai ada yang bahkan buat mempelajari suatu teknologi itu dia berani mengeluarkan uang untuk mempelajarinya gitu kan ya. Sampai seniat itu mereka untuk mempelajari satu teknologi. Nah, mumpung kalian di sini ada yang memfasilitasi, silakan terbuka ya. Jangan sungkan kalau kalian mau tanya ke saya juga nggak masalah. Boleh chat kapanpun. Tapi mohon maaf ya kalau kalian ngechat ke saya terus belum dibales, di chat lagi aja dan saya nggak akan merasa terganggu oleh chatting kalian. Tenang aja. Kalau kalian punya masalah sama kalian waktu kalian bikin code-nya, silakan tanyakan aja. Kalau belum ada pertanyaan, kalian nanti akan di-share ya tutorialnya di Classroom. Nanti kalian tinggal coba-coba. Itu tadi paparan materi, penjelasan dari materinya.